Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami anggota kelompok 4 yang beranggotakan Askia Hanifa dengan NIM 21231052, Cerina Zia Gusya dengan NIM 21231053, saya sendiri Faiza Fadila dengan NIM 21231059, dan yang terakhir Fitri Amanda Soltaye dengan NIM 21231060. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu mengenai pemikiran tentang pendidikan. Pertama-tama akan dibacakan oleh Askia Hanifa. Kepada Askia dipersilakan. Baiklah, untuk materi yang pertama itu ada pemikiran klasik, terdiri dari A. Empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya empiri, yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke tahun 1632 sampai 1704, filosof kebangsaan Inggris. Menurut John Locke, dalam Bilsen 1970, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah: 1. Pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Yang kedua, pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. Yang ketiga, anak didik harus diamati dari dekat untuk melihat apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya atau tingkat perkembangannya, hasrat-hasratnya yang amat kuat, kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak itu. Anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal-hal yang dituntut darinya. Pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang membuka seluas-luasnya berbagai kemungkinan yang dapat timbul. Jadi, aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Menurut pandangan empirisme, pendidikan memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman itu yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Aliran empiris dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. B. Nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin, asal katanya natives yang berarti lahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosof kebangsaan Jerman yang hidup dalam tahun 1788 sampai 1880. Dia berpendapat pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Oleh karena itu, manusia akan berkembang dengan pembawaan baik maupun pembawaan buruk yang dibawanya dari lahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan dan pendidik tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang. Dalam kenyataan sehari-hari, sering ditemukan anak mirip orang tuanya secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang ada pada orang tuanya. Sebagai contoh, orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pelukis, ia berusaha mempersiapkan alat-alat untuk melukis dan mendatangkan guru yang mengajar melukis. Tetapi gagal karena dalam diri anak tidak ada bakat melukis. Oleh karena itu, aliran ini merupakan aliran pesimis dalam pendidikan. C. Naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin dari kata nature yang artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778, filosof kebangsaan Prancis. Ciri utama aliran ini ialah dalam mendidik seseorang, kembalilah kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Jadi Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan itu baik,
dan akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Dia juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan yang baik anak itu. Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan. Yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak didik ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan. Kesimpulan dari pandangan tersebut adalah kodrat atau alam manusia adalah baik, masyarakat adalah buruk, dan untuk memperbaiki kesusilaan, kebiasaan dalam masyarakat orang wajib kembali ke alam atau kodrat. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan kepada Cerina. Pada Cerina dipersilakan. Selanjutnya yaitu konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris. Asal katanya konvergensi yang artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman tahun 1871 sampai 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Jadi menurut teori konvergensi, yaitu yang pertama, pendidikan mungkin dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan pada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang buruk. Yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan aliran konvergensi yang pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat tentang faktor mana yang paling menentukan tumbuh kembang itu. Variasi-variasi itu tercermin antara lain dalam perbedaan pandangan tentang strategi yang tepat untuk memahami perilaku manusia, model atau teori mengajar, dan gagasan tentang belajar mengajar. Bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan dari lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Selanjutnya, pemikiran baru tentang pendidikan. Yang pertama ada pengajaran alam sekitar. Perintis gerakan ini yaitu F.R.A. Finger 1808 sampai 1888 di Jerman dengan Heimatkunde atau pengajaran alam sekitar dan G. Leichhardt 1959 sampai 1916 di Belanda dengan Het Volleleven atau kehidupan senyatanya. Beberapa prinsip dari gerakan Heimatkunde adalah yang pertama, dengan pengajaran alam sekitar, guru dapat memperagakan secara langsung. Yang kedua, pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya agar anak aktif. Yang ketiga, pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas. Suatu bentuk pengajaran dengan ciri-ciri dalam garis besarnya yaitu suatu pengajaran yang tidak mengenal pembagian mata pelajaran dalam daftar pengajaran, tetapi guru memahami tujuan pengajaran dan mengarahkan usahanya mencapai tujuan. Yang kedua, suatu pengajaran menarik minat, karena segala sesuatu dipusatkan atas suatu bahan pengajaran yang menarik perhatian anak dan diambil dari alam sekitarnya. Yang ketiga, suatu pengajaran yang memungkinkan bahan pengajaran itu berhubungan satu sama lain seerat-eratnya secara teratur. Lalu yang keempat, pengajaran alam sekitar memberi kepada anak bahan apresiasi intelektual yang kokoh dan tidak verbalitas. Yang dimaksud dengan apersepsi intelektual ialah segala sesuatu yang baru dan masuk di dalam intelek anak. Harus dapat lulu menjadi satu dengan kekayaan pengetahuan yang sudah dimiliki anak. Dan harus terjadi proses asimilasi antara pengetahuan dengan yang baru. Yang kelima, pengajaran alam sekitar memberikan apersepsi emosional, karena alam sekitar mempunyai ikatan emosional dengan anak. Kemudian, pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovideminat de Crowley 1871 sampai 1932 dari Belgia.
Anak harus dididik untuk dapat hidup dalam masyarakat dan dipersiapkan dalam masyarakat. Anak harus diarahkan kepada pembentukan individu dan anggota masyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri, tentang hasrat dan cita-cita, serta pengetahuan tentang dunianya, yaitu lingkungannya, tempat hidup di hari ke depan. Dari penelitian secara tekun, De Crowley menyumbangkan dua pendapat yang sangat berguna bagi pendidikan dan pengajaran, yang merupakan dua hal khas dari De Crowley, yaitu yang pertama ada metode global atau keseluruhan. Dari hasil yang didapat dari observasi dan tes, dapatlah ia menetapkan bahwa anak-anak mengamati dan mengingat secara global atau keseluruhan. Dalam mengajarkan, membaca, dan menulis, ternyata dengan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas. Sedangkan, kata lebih mudah diajarkan daripada huruf secara tersendiri. Metode ini bersifat video visual sebab arti suatu kata yang diajarkan itu selalu diasosiasikan dengan tanda atau tulisan atau gambar yang dapat dilihat. Yang kedua, center de interest atau pusat-pusat minat. Dari penyelidikan psikologi, ia menetapkan bahwa anak-anak mempunyai minat yang spontan. Sebab apabila tidak, misalnya minat yang ditimbulkan oleh guru, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya. Lalu yang ketiga ada sekolah kerja. G.A. Comenius 1592 sampai 1670 menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, atau keterampilan kerja tangan, Pestalozzi. Pestalozzi mengajarkan bermacam-macam mata pelajaran pertukangan di sekolahnya. Namun yang sering dipandang sebagai bapak sekolah kerja adalah G. Centena dengan bapak Arbeitsschule atau sekolah kerja di Jerman. Sekolah kerja ini bertolak dari pandangan bahwa pendidikan itu tidak hanya demi kepentingan individu, tetapi berkewajiban menyiapkan warga negara yang baik. Baiklah, selanjutnya materi akan dibacakan oleh saya, yaitu yang D, pengajaran proyek. Dasar filosofi dan pedagogis dari pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Namun pelaksanaannya dilakukan oleh pengikutnya, yaitu W.H. Kalipratik. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya atau terhadap pekerjaan, merancang serta memimpinnya. Proyek yang ditentukan oleh anak mendorongnya mencari jalan pemecahan bila ia menemukan kesukaran. Anak dengan sendirinya giat dan aktif karena sesuai dengan apa yang diinginkan. Proyek itulah yang menyebabkan mata pelajaran itu tidak terpisah-pisah antara satu dengan yang lain. Pengajaran berkisar di sekitar pusat-pusat minat sewajarnya. Menurut Dewey, yang menjadi kompleks pokok ialah pertukangan kayu, memasak, dan menenun. Mata pelajaran seperti menulis, membaca, dan berhitung, serta bahasa, tidak ada sebab semua itu berjalan dengan sendirinya pada waktu anak-anak melaksanakan proyek itu. Yang perlu ditekankan bahwa pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Selanjutnya, yang E, homeschooling. Homeschooling berarti bersekolah di rumah. Maksudnya yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan di sekolah, dilakukan di rumah. Menurut Agus Salim, homeschooling berarti memindahkan segala potensi yang ada di sekolah dibawa ke rumah. Hal ini bermaksud agar segala potensi yang ada dalam diri anak dapat dikembangkan dan diajarkan di rumah. Homeschooling juga sama dengan home education, yaitu pendidikan yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, di mana materi-materinya dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Bermula dari paradigma berpikir masyarakat yang mulai cenderung kritis, itulah salah satu faktor yang menyebabkan mereka terbangun landasan berpikirnya untuk melakukan terobosan mencari pendidikan alternatif. Niatan awal terbentuknya pendidikan alternatif oleh masyarakat ini
tidak lain adalah sebagai bentuk usaha mencari bentuk pendidikan yang murah dan lebih baik. Salah satu pendidikan alternatif itu adalah homeschooling. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Kepada Fitri dipersilakan. Selanjutnya adalah sekolah alam. Sekolah alam merupakan sekolah yang dibangun untuk upaya pengembangan yang dilakukan di alam terbuka agar mengetahui pembelajaran dari semua makhluk hidup di alam ini secara langsung. Konsep yang digunakan dalam sekolah alam adalah meliputi penggunaan alam sebagai tempat untuk belajar, penggunaan alam sebagai media dan bahan untuk pengajaran, serta alam yang digunakan untuk objek pembelajaran. Sekolah ini mampu mengatasi kebosanan yang terjadi pada siswa jika melakukan pembelajaran di dalam ruangan saja. Efeknya adalah dengan adanya di sekolah alam tersebut bisa mewujudkan sebuah cita-cita pada setiap orang yang peduli akan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Pembelajaran pun membebaskan siswanya untuk mengeksplorasikan apa yang ada di sekitar mereka tanpa aturan yang mengekang keingintahuannya. Dengan pemahaman sekaligus pengarahan yang baik, siswa akan lebih peduli dan sadar akan lingkungannya. Selanjutnya, pendidikan berasrama boarding school. Boarding school adalah sistem sekolah dengan asrama, di mana peserta didik akan dijaga para guru dan pengelola sekolah tinggal di asrama yang berada dalam lingkungan sekolah dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 1 semester diselingi dengan berlibur 1 bulan sampai menamatkan sekolahnya di lingkungan sekolah. Para siswa dapat melakukan interaksi dengan sesama siswa, bahkan berinteraksi dengan para guru setiap saat. Contoh yang baik dapat mereka saksikan langsung di lingkungan mereka tanpa tertunda. Dengan demikian, pendidikan kognisi, afektif, dan psikomotor siswa dapat terlatih lebih baik dan optimal. Boarding school yang baik dijaga dengan ketat agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan sistem pendidikan atau dengan ciri khas suatu sekolah berasrama. Dengan demikian, peserta didik terlindungi dari hal-hal yang negatif seperti merokok, narkoba, tayangan film atau sinetron yang tidak mendidik, dan sebagainya. Di sekolah dengan sistem ini, para siswa mendapatkan pendidikan dengan kuantitas dan kualitas yang berada di atas rata-rata pendidikan dengan sistem konvensional. Yang terakhir, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 2 yang menegaskan setiap warga akan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun kesalahan tindakan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.